العمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصفة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Muslimin rahmatullah, kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Imam As-Suyuti yang sudah wafat pada tahun 911 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita sudah sampai pada hadis 2261. Qala al-mu'allif rahimahullah, inna jahannam, sesungguhnya neraka jahannam tusjah, dinyalakan, illa yawmal jum'ah, kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Abu Dawud, disahihkan Suyuti, didhaifkan Al-Albani. Hadis ini menunjukkan bahwa hari Jumat memiliki keistimewaan, yaitu tidak dinyalakannya api neraka pada hari Jumat. Ini maksudnya adalah di dunia. Ada di akhirat, maka Allah tidak peduli setiap hari, setiap saat, meskipun hari Jumat, tetap api neraka dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan pada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kullama khabaz zidna sa'ira. Tiap kali meredup atau menjadi ringan api neraka, maka akan kami tambahkan kepada mereka dengan penyalaan pada api neraka tadi. Kemudian para ulama mengatakan, dari sebab inilah khusus pada hari Jumat, pada siang harinya, meskipun matahari tepat di atas kepala kita, maka kita tetap boleh melakukan sholat sunnah. Pada hari-hari yang lain selain Jumat, 3 waktu kita tidak boleh sholat sunnah. Setelah subuh, setelah asar, dan ketika waktu istiwa, yaitu matahari tepat di atas kepala. Nah, untuk waktu istiwa ini, khusus hari Jumat, boleh melakukan sholat sunnah. Sehingga ketika kita datang ke masjid, jam 11 misalnya, sholat sunnah, sholat sunnah, sholat sunnah, sambil menunggu imam. Maka imamnya datang ketika sudah masuk waktu sholat zuhur. Berarti kita melewati waktu istiwa. Waktu istiwa sekitar 5 menit sebelum adzan zuhur. Nah, maka waktu istiwa tersebut kita boleh tetap sholat sunnah sambil menunggu kedatangan imam. Ini khusus hari Jumat, selain Jumat tidak diperbolehkan. Hadis 262, inna husnal khuluq, sesungguhnya akhlak yang baik, la yudhibul khati'ah, sungguh menggugurkan dosa atau melelehkan dosa. Kama tudhibu syamsu, sebagaimana matahari melelehkan al-jarida. Al-jarid itu adalah apa istilahnya anggur. Hadis riwayat Al-Kharaiti dhaif. Hadis ini menunjukkan bahwa akhlak yang baik bisa menggugurkan dosa-dosa karena sukanya Allah kepada pelaku akhlak yang baik. Ada hadis yang sahih tentang akhlak yang baik. Yang paling dahsyat menurut saya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ahasinukum akhlaqan, inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni bil akhirah. Sungguh orang yang paling kucintai, kata Nabi, dan yang paling dekat kepada saya besok di akhirat adalah ahasinukum akhlaqan, orang-orang yang bagus-bagus akhlaknya. Hadis riwayat Ibnu Hibban sahih. Karena itu marilah kita perbaiki akhlak kita, akhlak kepada para manusia, yaitu berbuat baik kepada mereka dan tidak berbuat jelek kepada mereka. Itulah inti dari akhlak baik. Akhlak yang baik, kebaikan kita berikan, keburukan kita tahan, jangan dilakukan kepada siapapun juga. 263, inna husna dhanni billah, sesungguhnya memperbaik sangka kepada Allah, min husni ibadatillah, termasuk bagusnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hadis ini disahihkan Suyuti, didhaifkan Al-Albani. Yang dimaksud memperbagus persangkaan kepada Allah, maksudnya adalah menyangka yang baik-baik kepada Allah, bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi seorang hamba harus punya sifat roja. Roja itu mengharap rahmat Allah. Tetapi sebagaimana harus memiliki sifat roja, juga harus memiliki sifat khauf. Khauf itu takut kepada Allah. Maka dua sifat ini harus imbang. Para ulama mengatakan bagaikan burung yang memiliki dua sayap. Sayapnya harus imbang supaya terbangnya bagus. Maka ada tiga sifat wajib dimiliki seorang muslim. Yang pertama, mahabbah, cinta kepada Allah. Yang kedua, roja, mengharap rahmat Allah. Yang ketiga, khauf, takut kepada siksa Allah. Ibnu Qayyim menggambarkan bahwa cinta kepada Allah ini ibarat kepala bagi seekor burung. Burung tanpa kepala tidak hidup. Maka orang muslim tidak punya sifat cinta kepada Allah, dia tidak akan hidup nantinya. Demikian juga roja dan khauf ini seperti dua sayap burung. Burung tanpa sayap tidak bisa terbang. Atau ada sayapnya tetapi tidak imbang, terbangnya juga tidak akan bagus. Nah, maka itulah tiga sifat yang harus ada pada setiap muslim. Dua-dua nampak inna husnal ahdi, sesungguhnya bagusnya al-ahdi. Apa ya terjemahnya yang enak ya? Jadi maksudnya husnal ahdi itu adalah persahabatan lama tetap dijaga. Sesungguhnya menjaga persahabatan, sesungguhnya bagusnya menjaga persahabatan itu minal iman, termasuk iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Hakim sahih. Artinya orang mukmin yang baik itu pasti akan menjaga persahabatan lamanya, tidak akan dia lupakan. Apalagi persahabatan antara seorang murid kepada guru. Maka murid kepada guru harus tetap mengingat terus jasa gurunya tadi. Meskipun mungkin tempatnya berjauhan. Gurunya di Saudi misalnya, muridnya di Indonesia. Meskipun begitu, tetap harus dijaga hubungan tersebut. Misalnya menyebut nama gurunya tadi di dalam pengajian-pengajiannya dan mendoakan mereka. Meskipun sudah tidak lagi berjumpa karena masing-masing saling sibuk, gurunya sibuk, muridnya juga sudah sibuk, maka tidak saling jumpa, tapi husnul ahdi, persahabatannya masih dijaga terus. Demikian juga misalnya teman lama kita, dulu kita berada di suatu pesantren, kemudian sudah lulus masing-masing, satunya mengajar di negeri timur, satunya mengajar di negeri barat. Tetap ini persahabatan harus dijaga. Itu tanda iman yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang punya jasa kepada kita ingat terus jasa mereka, tidak kita lupakan. 265. Inna haqqan, sesungguhnya pasti Allah bagi Allah Ta'ala, alla yartafi'a, bahwasanya tidaklah naik syai'un min amri dunia, sesuatu dari urusan dunia, illa wada'ah, kecuali Allah pasti akan merendahkannya. Hadis riwayat Bukhari sahih. Maksud hadis ini adalah segala sesuatu dari urusan dunia kalau naik itu nanti pasti akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin naik terus, tidak pernah turun, tidak mungkin. Itu kalau urusan dunia. Kalau urusan akhirat, tidak. Hadis ini Nabi sabdakan dengan sebab orang-orang merasa susah. Gara-gara Nabi lomba dengan unta beliau yang tidak pernah kalah dalam lomba lari unta. Tapi suatu saat untanya Nabi itu kalah, yang mengalahkan seorang Arab Badui. Seandainya yang mengalahkan misalnya Abu Bakar As-Siddiq, mungkin lebih ringan kondisinya. Ini Nabi kalah, tapi yang mengalahkan Arab Badui. Melihat wajah-wajah sahabat pada susah begitu,
Nabi mengatakan kepada mereka, enggak usah susah. Ini cuma masalah dunia saja. Allah itu pasti kalau ada perkara dunia kok naik, nanti suatu saat akan diturunkan. Kenapa? Tujuannya supaya orang tidak cinta kepada dunia. Nah, maka hadis ini isinya adalah tahqirud dunia, untuk merendahkan dunia. Dunia itu seperti itu. Naik pasti turun. Betapa banyak orang yang kaya raya, tapi begitu kekayaan sudah melimpah ruah, dia ambles turun. Korun misalnya, kaya raya tidak ada yang menandinginya, sampai kunci-kunci gudang-gudang kekayaannya itu diangkut oleh orang-orang yang sangat banyak. Itu baru kuncinya, belum isi gudangnya. Tapi kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia sudah sangat sombong terhadap manusia. 266. Inna haqqal 'alal mu'minin. Sesungguhnya kewajiban atas orang-orang beriman ayat ta'ajja'a, bahwasanya merasa sakit ba'dhum sebagian mereka li ba'din untuk sebagian yang lain. Karena sebagaimana ya'lamul jasada, membuat sakit kepada seluruh tubuh, ar-rasul kepala, yaitu kepala yang sedang pusing. Hadis didhaifkan oleh Al-Albani. Tetapi kita temukan hadis yang semakna dengan hadis ini, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamatsalil jasadil wahid." Perumpamaan orang-orang beriman di dalam kecintaan sesama mereka dan saling sayang sesama mereka dan saling mengasihi sesama mereka adalah seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhum udhun, kalau ada satu anggota tubuhnya yang sakit, tada'ala sairul jasadi bis-sahri wal humma, maka seluruh tubuhnya akan begadang, tidak bisa tidur, dan akan ikut-ikutan demam. Kepalanya yang pusing, tapi matanya nggak bisa tidur. Giginya yang sakit semut-semut, tapi kepalanya nggak bisa tidur, dan badan semuanya terasa lelah. Nah, itulah perumpamaan orang muslim. Kalau salah satunya sakit, maka kita merasakan seolah-olah mengalami sakit tadi. Maka minimal kita mendoakan. Jadi jangan sampai ada berita teman kita sakit, ya, cuma oh begitu saja, jangan sampai. Tapi kita doakan juga, Allahumma shfi mardal muslimin, ya Allah sembuhkanlah orang-orang sakit di antara umat Islam. Ini tadi hadis riwayat Muslim yang sahih derajatnya. 267. Inna haudi, sesungguhnya telaga saya, yaitu telaga Kautsar, min Adan, luasnya dari Adan, satu kota di Yaman, ila Oman, sampai ke Oman, di satu kota di Syam. Al-Bulaqa, itu satu tempat. Ma'uhu, airnya itu adalah asyadu, lebih dahsyat bayadun putihnya, minal laban, daripada susu. Wa ahla, dan lebih manis, minal asal, daripada madu. Akawi buhu, ciduk-ciduknya, gayung-gayungnya, adadan nujum. Adadu atau adadu di situ. Ada tuh ya, ada tuh nujum, sejumlah dengan bintang-bintang, artinya sangat banyak tak terhingga, karena konon bintang itu jumlahnya seperti pasir, tidak bisa dihitung. Maka dibanding pada siapa yang minum dari telaga itu syarbatan, satu minuman, lam yazma, tidak akan haus padanya setelahnya abada, selama-lamanya. Semoga kita semua yang termasuk orang-orang yang minum telaga Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Awal nasi, pertamanya manusia guru dan alaih yang datang ke telaga tadi, fuqara'ul muhajirin, orang-orang fakir dari kaum muhajirin. Asy'athu ru'usan, yang berdebu kepalanya, maksudnya rambutnya. Adana suthiyaban, yang kotor bajunya, karena mereka miskin. Alladzina la yankihun, orang-orang yang tidak bisa menikahi. Al-mutana'imah, wanita-wanita yang kaya, yang bernikmat-nikmat, maksudnya yang kaya, ya, karena orang kaya mahalnya tinggi, mereka nggak bisa menikahinya.
wala tuftahu lahum, dan tidak akan dibukakan untuk mereka as-sudad. As-sudad itu adalah area di depan pintu, halaman rumah dan sebagainya, itu as-sudad. Jadi area yang ada di depan pintu yang biasanya ada apa itu iup-iupannya, itu namanya sudad. Maka maksudnya di sini mereka tidak akan dibukakan untuk menemui orang-orang besar, para pejabat dan sebagainya. Karena rumah yang ada sudadnya itu biasanya rumahnya orang-orang kaya. Kalau rumahnya orang miskin nggak ada sudadnya. Begitu buka pintu langsung ketemu apa? Jalan. Karena sempitnya rumahnya atau kecilnya rumahnya. Ini rumahnya orang-orang kaya. Mereka tidak akan dipersilahkan masuk ke sana karena tidak kenal dengan mereka. Alladzina yu'tuna al-haqqa alladzi alaihim. Mereka yang memberikan hak yang wajib mereka tunaikan. Wal yu'tuna, tapi mereka tidak diberi alladzi lahum, hak yang menjadi milik mereka. Itu karena saking lemahnya mereka. Hadis ini sahih riwayat Tirmidzi. Menunjukkan bahwa banyak orang-orang yang miskin, orang-orang yang mereka tidak dikenal sama sekali di bumi ini, bahkan diremehkan karena miskinnya, tapi justru masuk surga pertama kali. Datang ke telaga Nabi Muhammad SAW pertama kali. Itu karena memang hisabnya orang-orang miskin sangat ringan, sehingga karena hartanya sedikit, hitungannya juga sedikit. Karena itu jangan sekali-kali membayangkan atau mengangan-angankan jadi orang kaya, kecuali kaya yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mudah-mudahan kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Telaga Nabi Muhammad SAW adalah telaga Kautsar, dan setiap nabi memiliki telaga. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna likulli nabiyyin hawdha, sesungguhnya setiap nabi memiliki telaga. Wa innahum yatabahuna ayyuhum aktsar warida, dan para nabi itu berbangga siapa yang paling banyak umat yang datang ke telaganya. Dan aku berharap akulah yang paling banyak umat yang datang ke telaga saya. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Hadis 68. Inna khiyara ibadillah, sesungguhnya orang-orang baik dari hamba-hamba Allah adalah alladzina yura'una syamsa, orang-orang yang memperhatikan matahari, wal qamara, dan bulan, wal nujuma, dan bintang-bintang, wal adillata, dan naungan-naungan. Untuk apa? Menjaga itu, lidzikrillah, untuk melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disahihkan Suyuti, didhaifkan Albani. Apa contohnya orang-orang yang menjaga matahari, bulan, dan sebagainya untuk zikir? Misalnya para muadzin. Para muadzin itu menunggu kapan terbit fajar akan berzikir, yaitu memandangkan azan. Menunggu kapan matahari tergelincir akan memandangkan azan untuk mengajak orang jamaah ke masjid. Termasuk juga orang yang merutini wirid-wirid yang diajarkan oleh Nabi. Wirid ketika masuk waktu pagi, wirid ketika masuk waktu sore, wirid ketika mendengar azan maghrib. Nah, itu orang-orang yang menjaga waktu-waktu tertentu untuk bisa membaca wirid-wirid yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah satu buku rujukan yang bagus untuk membaca wirid adalah buku yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim. Dia menulis judulnya Al-Wabilus Sayyib, Al-Wabilus Tayyib, Al-Wabilus Sayyib Minal Kalimit Tayyib. Ini sebenarnya judul yang beliau sebutkan dalam kitabnya adalah Al-Kalimit Tayyib wal Amalus Shalih. Tapi orang-orang dicetak dengan judul ini, Al-Wabilus Sayyib Minal Kalimit Tayyib. Nah, ini isinya wirid-wirid yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW untuk bisa kita amalkan sehari semalam, sehingga 24 jam ini terisi dengan wirid-wirid yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu termasuk hamba-hamba yang baik. Karena itu penerapan hadis ini, marilah melazimi wirid pagi, wirid sore. Karena insya Allah termasuk orang-orang yang yura'una syamsa lidzikrillah. 269. Inna khiyara ibadillah, sesungguhnya orang-orang baik dari hamba-hamba Allah adalah al-muwaffun, orang-orang yang menyempurnakan yaitu janjinya,
tidak menyelisih janji. Al-mutayyibun, orang-orang yang diberi minyak wangi. Hadis riwayat Tabarani disahihkan oleh Al-Albani. Hadis ini bicara tentang orang-orang di masa jahiliyah yang mereka melakukan perjanjian dengan mencelupkan tangan pada parfum, pada minyak wangi sebagai pertanda perjanjian tersebut, yang mereka berjanji melakukan satu, menolong siapapun yang ditolimi. Yang kedua, menolong siapapun yang minta bantuan dan minta pertolongan. Jadi kalau orang terzalimi nggak perlu minta bantuan, pasti mereka bantu. Apalagi ada orang yang minta bantuan, pasti akan mereka bantu. Nah, orang-orang tersebut salah satu yang hadir pada saat kejadian itu adalah Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Nabi masih kecil, masih anak-anak, belum menjadi seorang Nabi. Nah, ketika beliau sudah menjadi seorang nabi, beliau teringat kejadian tersebut. Beberapa kabilah kumpul untuk bersepakat, berjanji bahwasanya mereka akan melakukan dua hal tadi, dan mereka ternyata melakukan sesuai apa yang mereka janjikan, tidak menyelisih janji tersebut. Nah, maka inilah yang dimaksud al-mutayyibun, orang-orang yang diberi parfum, yaitu mencelupkan tangannya dalam minyak wangi dalam perjanjian tadi. Tapi hadis ini juga berlaku untuk siapapun yang melakukan perjanjian kemudian tidak menyelisih perjanjiannya. Sama dengan apa yang mereka lakukan, berarti juga termasuk hamba-hamba Allah yang baik. 270. Inna khiyarakum, sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah ahsanukum, orang yang paling bagus di antara kalian qadaan, melunasi hutang. Hadis riwayat Bukhari sahih. Yang dimaksud bagus dalam melunasi hutang adalah satu, menambah dari hutang yang dia pinjam. Misalnya hutangnya 1 juta, dia kembaliin 1 juta plus dia tambahin 100.000 misalnya. Loh, itu kan riba, bukan riba kalau belum dijanjikan. Tapi kalau sejak awal dijanjikan, nanti saya pinjam 1 juta, nanti kembalinya 1.100.000, nah inilah riba. Tapi perjanjiannya 1 juta kembali 1 juta. Tapi kita tambahi sendiri dari kerelaan kita. Nah, itu adalah ahsan qada'an. Yang kedua, kita tidak menunda-nunda pelunasan hutang apabila sudah mampu melunasi. Misalnya jatuh temponya tanggal 30. Ada uang yang digunakan untuk melunasi, jangan ditunda tanggal 31. Bahkan lebih bagus lagi kalau membayarnya itu sebelum jatuh tempo. Jatuh tempo tanggal 30, tapi tanggal 20 sudah ada duitnya. Nah, 20 segera dilunasi. Itu termasuk ahsankum qada'an, itu dipuji oleh Nabi, termasuk khiyarakum, orang baik. Maka kalau ada orang utang dan selalu melunasi utangnya sebelum jatuh tempo, ketika mampu, itu tanda dia orang baik. Maka hendaklah dia kita maklumi atau kita ketahui kebaikan beliau tersebut. 271. Inna rabbaka, sesungguhnya pemeliharamu la ya'jab, sungguh senang min abdi, kepada hambanya, idza qala, apabila dia mengatakan rabbighfirli dzunubi, wahai Rabbku ampunilah dosa-dosaku, wa huwa ya'lamu, dan dia mengetahui annahu, bahwasanya la yaghfiru dzunuba, tidak ada yang mengampuni dosa-dosa ghairi, selain saya. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Hadis ini menunjukkan fadilahnya doa iktiraf. Apa itu iktiraf? Iktiraf itu pengakuan berbuat dosa. Rabbighfirli dzunubi, ya Allah ampuni dosa-dosaku, berarti kita ngaku. Dan doa iktiraf adalah doanya para nabi. Nabi Adam alaihissalam membaca doa iktiraf. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surat Al-A'raf ayat 23. Nabi Yunus alaihissalatu wassalam juga membaca doa iktiraf. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Surat Al-Anbiya ayat 87. Demikian juga Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita doa iktiraf. Maka doa iktiraf adalah doanya para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
272. Inna rijalan sesungguhnya ada beberapa orang yatakhawaduna, mereka itu menggunakan atau mengalokasikan fima lillah terhadap hartanya Allah. Hartanya Allah maksudnya harta baitul mal bi ghairi haqqin, tanpa hak. Falahum nar, maka bagi mereka api neraka yaumul qiyamah, besok pada hari kiamat. Hadis ini riwayat Bukhari sahih, dan hadis ini menurut para ulama termasuk hadis-hadis dalail nubuwah, bukti kenabian Nabi Muhammad SAW. Karena ketika beliau menyampaikan hadis ini belum terjadi, belum ada kejadian. Tapi ternyata betul-betul muncul pemimpin-pemimpin yang zalim, para amirul mukminin yang zalim, yang mereka menggunakan harta baitul mal untuk mengayakan keluarga-keluarga mereka. Itu terjadi setelah khilafah nubuwah habis Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Maka setelah khilafah nubuwah ini habis, setelah itu muncul raja-raja yang sebagian mereka melakukan seperti ini. Tidak semuanya. Muawiyah tidak melakukan. Tetapi keturunan-keturunan Muawiyah, mereka melakukan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW ini, ya, dari tangan Bani Umayyah. Sampai munculnya Umar bin Abdul Aziz yang dia mengembalikan kondisi Umar pada waktu itu sebagaimana kondisi di masa Khulafaur Rasyidin. 273. Inna ruhal qudus, sesungguhnya ruhal qudus maksudnya malaikat Jibril. Nafatha, dia meniup fi ruhi, pada hatiku. Ada nafsan, bahwasanya suatu jiwa lan tamuta, tidak bakal mati hatta tastakmila ajalha, sehingga dia menyempurnakan ajal yang diberikan oleh Allah kepadanya. Wa tastau'iba rizqaha, dan mengambil sempurna rizkinya. Fattaqullah, maka takwalah kepada Allah. Wa ajmilu, dan perbaguslah fit talab, dalam mencari rezeki. Wala yakmilanna, dan janganlah betul-betul menyebabkan ahadakum, kepada salah satu kalian, istibta'ur rizki, lambatnya rizki, menganggap lambatnya rizki. Ayatul ba'u, sehingga dia mencari rizki bimaksiatillah, dengan cara maksiat kepada Allah, misalnya riba, mencuri, dan sebagainya. Fa'inna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala la yunalu, tidak akan dicapai ma'indahu, apa yang ada di hadapan Allah, illa bita'atih, kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Hadis ini disahihkan Al-Albani. Hadis ini menunjukkan bahwasanya wahyu kadang-kadang datangnya kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara ditiupkan oleh malaikat Jibril pada hati Nabi SAW. Sehingga beliau hatinya langsung tahu, oh ini ada wahyu datang masuk ke dalam hati saya. Sebagaimana malaikat Jibril meniupkan roh kepada Maryam. Maka rohnya ini masuk ke dalam tubuhnya Maryam lewat belahan baju yang depan ini. Akhirnya masuk ke dalam, kemudian masuk ke dalam farji beliau, kemudian masuk ke dalam rahim beliau, akhirnya jadi hamil beliau, mengandung Nabi Isa. Sebagaimana seperti itulah malaikat Jibril meniup, demikian juga beliau meniupkan wahyu pada hatinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, isi wahyu yang ditiupkan oleh malaikat Jibril tadi adalah bahwa suatu jiwa tidak akan mati sampai dia menyempurnakan, mengambil sempurna ajal yang sudah diberikan oleh Allah dan rezeki yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kalau ada kejadian orang mati, kemudian setelah itu bangun lagi, minum satu gelas, habis itu mati lagi, tidak usah heran. Kenapa? Karena berarti dia masih ada satu rezeki, satu gelas yang belum dia ambil. Maka dia harus bangkit lagi, bangun lagi, karena belum saatnya mati. Gak perlu heran kejadian seperti itu. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa kita disuruh untuk ajmilu fitan, memperbagus dalam mencari rezeki. Apa maksudnya memperbagus mencari rezeki? Disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang lain, ada tambahannya, yaitu beliau mengatakan khudu ma halal, ambillah yang halal, wada'u ma haram, tinggalkan yang haram. Itu maksud dari memperbagus dalam mencari rezeki. Yang halal saja diambil, yang haram tinggalkan. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih dengan tambahan tersebut.
Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwasanya sesuatu yang haram dicari dengan maksiat berarti haram. Itu juga disebut rizki. Dan itulah mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun Mu'tazilah, mereka menganggap bahwa rezeki itu hanya yang halal. Yang benar adalah halal juga rezeki, haram juga rezeki. Namanya tetap apa? Rezeki. Rezeki itu artinya apa? Pemberian. Maka yang halal maupun haram itu namanya rezeki. Tetapi terserah kita. Rezeki sudah ditetapkan oleh Allah, terserah kita. Kita mau ngambil dengan cara halal atau mau ngambil dengan cara haram, nggak akan berubah. Misalnya ditetapkan seseorang itu rezekinya seumur hidup 1 miliar. Dia cara dengan cara halal tetap 1 miliar. Dia cara dengan cara haram tetap 1 miliar. Maka sungguh bodoh orang-orang yang cari rezeki cara haram. Orang rezekinya nggak akan berubah kalau caranya yang haram bagaimana. Tahu bahwasanya rezekinya nggak berubah, ya sudah, cara halal saja. Meskipun mungkin susah dia tetap tidak akan berubah. Rezeki ini sudah ditetapkan oleh Allah 1 miliar. Dan mau cara yang halal, mau cara yang haram sama aja. 274. Inna ruhail mu'minain. Sesungguhnya dua rohnya dua orang yang beriman. Taltaki berjumpa. Ala masirati yaumin wa lailatin. Sejauh perjalanan sehari semalam. Wa ma ra'a wahidun minhuma wajha sahibik. Padahal tidak melihat salah satu dari keduanya wajah sahabatnya. Hadis ini derajatnya dhaif. Hadis ini bicara tentang roh orang beriman yang sudah mati. Itu bisa berjumpa sesama roh. Meskipun perjalanannya jauhnya sehari semalam kalau ditempuh. Misalnya roh orang Indonesia berjumpa dengan rohnya orang Maroko yang sangat jauh. Tapi setelah mati nanti akan berjumpa. Padahal ketika di dunia belum pernah melihat wajah temannya tadi. Tapi akan saling berjumpa. Apakah betul roh orang beriman ini bisa saling berjumpa? Kita temukan dalam hadis yang sahih yang menunjukkan hal itu. Rasul bersabda, "Idza waliya ahadukum akhah," kalau seseorang itu mengurusi jenazah saudaranya, fal hasin kafana, hendaklah diperbagus kafannya. Fa innahum yub'atsuna fi akfanihim wa yatasawaruna fi akfanihim. Karena orang mati itu saling ziarah sesama mereka dengan menggunakan kain-kain kafan mereka. Hadis riwayat Sahih sahih. Dan maka ini menunjukkan bahwa roh orang beriman bisa saling jumpa setelah mati mereka. 275. Inna Zahir, sesungguhnya Pak Zahir, ini nama seorang sahabat Nabi. Bahkan dia adalah orang desa kami. Wanaknu, sedangkan kami hadiruhu, orang kota bagi dia. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Zahir ini seorang sahabat Nabi, namanya Zahir bin Haram. Dia orang Badui. Dia kalau datang ke Madinah selalu membawa oleh-oleh dari Badui kepada Nabi Muhammad SAW. Buah-buahan, tanaman-tanaman yang tidak ada di Madinah, dia bawa sebagai oleh-oleh. Maka Nabi sangat senang kepada Zahir ini. Maka beliau mengatakan, Zahir adalah orang Badui kami. Maksudnya kalau datang ke Madinah selalu membawa oleh-oleh dari Badui. Sehingga menyenangkan kami. Wanan nuhadiru, kami adalah orang kota atau dia. Maksudnya akan kami siapkan apa yang dia butuhkan di kota. Dia dari Badui datang ke Madinah, mau butuh apa kita siapkan. Sebagaimana dia membawa oleh-oleh, maka kita akan membawakan oleh-oleh kepada dia juga. Maka dari hadis ini kita ambil pelajaran disunahkannya membawa oleh-oleh ketika kita melakukan suatu safar atau perjalanan, dan dengan juga disunahkan kita membalas hadiah yang diberikan seseorang kepada kita. Zahir ini seorang sahabat Nabi yang wajahnya sangat jelek sekali, damim. Tetapi dia punya kelebihan asjar, orangnya sangat pemberani. Sehingga kalau ikut perang selalu di depan karena dia pemberani. Nah, Zahir ini pernah dia didekap oleh Nabi dari belakang. Kemudian Zahir ini mengatakan, siapa ini memegang saya? Tolong dilepaskan. Ternyata setelah dia menoleh,
di belakangnya adalah Nabi Muhammad SAW. Maka Zahir ini tidak melepaskan punggungnya, ditempel-tempelkan pada dada Nabi, karena tahu yang memegang adalah Rasul SAW. Maka beliau kemudian bertanya kepada orang-orang, ini siapa nih yang mau membeli budak saya ini? Padahal dia bukan budak, tapi ini adalah apa? Guyonan saja. Karena semua manusia adalah budaknya Allah. Maka beliau mengatakan siapa yang mau membeli budak ini, maksudnya budaknya Allah Subhanahu Wa Taala, hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Zahir mengatakan, wahai Rasulullah, berarti engkau menganggap saya ini orang rendahan, remehan, sehingga engkau sebut sebagai budak. Nah, maka beliau mengatakan, tetapi kamu di hadapan Allah bukan sesuatu yang remeh. Inilah kecintaan Nabi kepada Zahir bin Haram radhiyallahu anhu. 27. Inna sesungguhnya setiap kaum orang yang memberi minum kepada suatu kaum akhiruhum syurban, yang paling terakhir dari mereka minumnya. Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Jadi yang membagi minuman tadi tidak boleh mengambil minum terlebih dulu. Bagi-bagi dulu, kalau sudah dapat semuanya, baru dia Bismillah minum. Kenapa? Inilah adab yang sempurna bagi pemberi atau pembagi minuman. Sehingga dia dahulukan orang lain, kalau orang lain sudah dapat semuanya, maka baru dia minum. Seolah-olah dia mengatakan, nanti kalau minumannya kurang, saya yang tidak dapat saja, yang lainnya supaya dapat duluan. Dan ini ada kejadiannya dialami oleh Abu Qatadah. Abu Qatadah dalam satu safar, mereka kehabisan air minum. Maka Rasulullah menyuruh para sahabat untuk mengambil atau menunggu air minum yang dibagi oleh Abu Qatadah. Maka Abu Qatadah ngasih satu persatu sahabat Nabi SAW. Maka sisa air minum yang sangat sedikit karena berkahnya Nabi bisa cukup untuk seluruh sahabat tadi. Setelah itu tersisa Nabi dan Abu Qatadah yang belum minum. Maka Rasulullah mengatakan kepada Abu Qatadah, sekarang kamu minum Abu Qatadah, karena semuanya sudah minum. Maka beliau mengatakan, saya tidak akan minum sebelum Rasulullah minum terlebih dahulu. Maka Rasulullah mengatakan, inna saqiyal qaumi akhiruhum syurban. Memuji apa yang dilakukan oleh Abu Qatadah, dia belum minum kecuali setelah semuanya pada 27. Inna subhanallah, sesungguhnya ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar tanfudu, menggugurkan al-khataya, dosa-dosa, kama tanfudu syajarah, sebagaimana menggugurkan pohon itu waraqaha, dedaunannya. Hadis ini hasan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya 4 wirid ini fungsinya selain meninggikan derajat juga menggugurkan dosa-dosa. Karena itu kita kaitkan hadis ini dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, kebaikan itu apa contohnya? Nah, contohnya adalah 4 wirid tadi. Maka setelah melakukan keburukan, menyesal, perbanyaklah baca 4 wirid subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tetapi para ulama mengatakan paling bagusnya keburukan yang kita lakukan, cara menghapusnya adalah dilakukan kebaikan yang serupa dengan keburukan tadi. Kalau keburukannya berupa ucapan, maka kita hapus dengan kebaikan ucapan yang baik, baca Quran, wirid dan sebagainya. Kalau perbuatan buruknya dengan tangan, maka kita balas atau kita hapus dengan kebaikan yang dilakukan oleh tangan juga. Misalnya tangannya memukul seseorang, memukul secara zalim. Nah, berarti tangannya sudah kotor dengan sebab kezaliman tadi. Nah, maka dilakukanlah kebaikan dengan tangan tadi. Misalnya sedekah, datang kepada orang miskin, membawa sedekah dengan tangannya yang sudah memukul orang lain tadi. Ini cara yang terbagus untuk para ulama menghapus keburukan dengan melakukan kebaikan yang setimpal dengannya. Apakah fatwa para ulama ini ada dasar dari ini? Ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fal yatasaddaq." Barang siapa yang bersumpah mengatakan demi lika, demi Uzza,
maka hendaklah dia hapus dengan mengucapkan La ilaha illallah. Dan barang siapa yang mengatakan kepada temannya, ayo, uqamirka, qamirka, apa namanya, taruhan, ya, mari taruhan dengan saya, berarti mengajak judi ini. Fala tasaddaq bi syai', maka adalah dia melakukan sedekah. Karena taruhan itu adalah maksiat dalam hal harta, maka dihapus dengan sedekah, yaitu kebaikan dalam hal harta juga. Ini dalilnya para ulama mengatakan itu tadi. 278, inna sa'da, sesungguhnya Sa'ad turito dikencet fi qabrihi, pada kuburannya dohtotan, dengan satu kencetan. Fasalatullah, maka aku pun minta kepada Allah ayyukhaffafa supaya diringankan untuk saat ini. Hadis disahihkan oleh diteruskan oleh Al-Albani. Tetapi kita temukan hadis sahih yang semakna dengannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau najat ahadun min dharmatil qabr." Seandainya selamat seseorang dari gencatan kuburan, la najat Sa'd bin Mu'adz. Sungguh akan selamat Sa'd bin Mu'adz. Tapi ternyata dia pun tidak selamat. Wal qaddu madhamatan, dan sungguh dia telah digencat dengan suatu gencatan. Thumma ruhiya anhu, kemudian dilonggarkan untuk dia. Hadis riwayat Tabarani sahih. Maka para ulama mengatakan setiap orang mati pasti dimasukkan ke dalam kubur digencat dengan tanah kencang. Bedanya kalau dia muslim digencat kemudian lepas. Tapi kalau orang kafir digencat terlalu tidak dilepas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa? Hatta Abdullah, bahwasanya orang-orang kafir itu kalau sudah dimasukkan dalam kuburan maka fakalatan fayuqalul ardi, dikatakan kepada bumi iltaimi alaih, gencatlah si mayit kafir ini. Fataltaim alaih, maka dia gencat. Fatakhtalifu adla'ahu, maka rumlah tulang-tulangnya si kafir tadi, maka tidak henti-hentinya dia disiksa di dalam kuburan sampai dibangkitkan oleh Allah dari kuburan tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dengan lafal yang semisal. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, maka yang dimaksud saat ini adalah Sa'ad bin Mu'adz. Siapa dia? Tokoh Aus yang ketika mati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekarang ini singgasana Allah guncang gara-gara matinya Sa'ad bin Mu'adz. Kenapa singgasana Allah guncang? Karena para malaikat yang memikul singgasana Allah begitu mengetahui rohnya Sa'ad bin Mu'adz ini naik ke langit, maka mereka sangat senang. Saking senangnya mereka sampai berguncang singgasananya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka pikul tadi. Nah, sahabat sebaik ini saja tetap digencat dalam kuburan. Bagaimana dengan orang-orang biasa seperti kita? Pasti juga akan digencat di dalam kuburan. Nah, fungsinya apa? Orang muslim kok digencat dalam kuburan? Fungsinya untuk menggugurkan dosa-dosa dia. Makanya setelah digencat, kemudian apa? Dilepas lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 279. Inna suratan minal Qur'an, sesungguhnya ada satu surat dari Al-Qur'an, 30 ayat, 30 ayat, syafaat al-rajul, memberikan syafaat kepada seseorang hatta ghufirallahu, sampai diampuni oleh Allah. Wahiyah, surat itu adalah Tabarakalladzi biyadihil mulk, surat Al-Mulk. Hadis ini sahih 264. Maksudnya, surat Al-Mulk memberikan syafaat kepada orang-orang yang senantiasa membacanya. Karena itu disunahkan oleh Nabi setiap malam membaca surat Al-Mulk. Bahkan menurut Imam Hakim, hadis sahih, Nabi bersabda, "Wadintu, saya sangat ingin bahwa surat Al-Mulk ada dalam hati setiap umat saya." Maksudnya hafal umat saya semuanya surat Al-Mulk. Maka yang belum hafalkan surat Al-Mulk. Yang sudah hafal, bacalah surat Al-Mulk setiap hari, setiap malam. Hadis terakhir 280. Inna siyahata ummati, sesungguhnya melancongnya umatku
adalah al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Jadi umat Nabi Muhammad SAW, ya, siyahnya, pelancongnya, pergi jauhnya dari meninggalkan rumahnya, itu bukan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang-orang sufi yang sesat. Mereka meninggalkan rumah, tidak pernah menjenguk anak istrinya lagi, dan tidak mengurusi mereka. Tujuannya apa? Katanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka semua dunia ditinggalkan. Dia berjalan terus tanpa bekal ke arah yang terserah Allah Subhanahu wa taala. Mau masuk hutan, mau masuk mana pun nggak peduli. Kemudian katanya saya ketemu salah satu dari mereka yang melakukan syiar sufi itu. Dia mengatakan setelah saya melakukan syiar sufi ini, saya mendengar suara-suara seperti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan itu bukan wahyu, itu suara setan karena menjadi keluwen. Karena nggak punya duit keluwen, akhirnya saking laparnya itu maka mengalami suara-suara seperti itu. Kenapa saya jawab seperti itu? Karena ada pengalaman seorang ulama yang mengalami seperti itu. Seorang ulama dari Maroko, dia bercerita pengalaman tasawuf kesufian yang dia alami, tapi bukan kesufian yang model ulama salaf dulu. Sufinya ulama salaf dulu tidak pernah melakukan perkara-perkara yang bid'ah. Tapi ini sufi yang bid'ah. Dia mengatakan, saya membaca dalam satu kitab sufi, kalau pengen menjadi sufi sempurna, maka 40 hari zikir terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala, putus hubungan dengan manusia total 40 hari. Kalau sudah 40 hari total seperti itu, nanti akan mendapatkan hikmah bisikan-bisikan dari ilahi ini. Maka dia betul menerapkan 40 hari dia tidak keluar rumah. Sholat jamaah nggak pernah ikut, sholat Jumat nggak pernah hadir. Kenapa? Pengen menjadi sufi sempurna. 40 hari betul-betul di rumah. Pekerjaannya baca Quran, zikir, wirid, tasbih, tahmid, tahlil. Tapi supaya betul-betul sempurna kesufiannya ini nggak boleh hubungan sama manusia. Nah, otomatis nggak hubungan sama manusia berarti nggak sholat jamaah, nggak datang ke masjid, nggak Jumatan sampai 40 hari total. Maka beliau mengatakan, setelah 40 hari total, betul-betul saya mendengar suara-suara yang tidak pernah saya dengar sebelumnya. Maka saya sampai menangis. Karena saya merasa bahwa saya sudah menjadi sufi yang sempurna ini. Sudah dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai beliau meniatkan, saya sudah kondisi seperti ini, saya tidak akan menikah. Saya udah tekad bulat untuk tidak menikah selama-lamanya. Tapi kemudian dipertemukan oleh Allah dengan seorang ulama namanya Syekh Bukhuzad, seorang ulama Maroko. Nah, menjelaskan kepada beliau ini perbuatan yang sesat seperti ini. Kamu 40 hari apa saja kamu lakukan? Saya wirid terus betul bagus itu. Tapi apa yang kamu lakukan? Saya tidak pernah berjumpa manusia, tidak pernah jamaah sholat, tidak pernah Jumatan. Ini kan satu pelanggaran syariat seperti ini. Silakan mau mendekatkan sama Allah, tapi aturan Allah dijaga. Tidak Jumatan ini melanggar. Mendengar adzan tidak datang ke masjid, tidak dalam rangka untuk memutus hubungan dari manusia. Ini bukan ajaran Nabi SAW. Nah, maka itu contoh siah, ya. Melancong pergi ke tempat jauh-jauh dan rangka untuk mendekatkan diri sama Allah, tapi yang bukan ajaran. Nggak boleh seperti itu. Kalau mau siar yang sempurna, maka Nabi mengatakan siarnya umatku adalah jihad fi sabilillah. Inilah yang dapat kita bicarakan, benarnya dari Allah. Kalau ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.